Teman-teman, orang kafir menganggap Nabi Nuh sebagai orang gila. Mereka mengatakan harusnya orang yang dikirim Allah adalah seorang malaikat. Kalau bukan malaikat, setidaknya orang yang bisa menunjukkan keajaiban. Mereka tidak mengikuti seruan manusia biasa yang sama seperti mereka, tapi ucapan mereka hanyalah alasan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Di video kali ini kami akan menceritakan kezaliman kaum Nabi Nuh yang sampai berani mengancam melakukan pembunuhan terhadap nabinya. Nabi Nuh telah mencoba berdakwah dengan berbagai cara ke berbagai rentang usia. Namun, mereka secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh mendatangi orang tua, mereka langsung menghindar dan pergi begitu saja. Saat mendatangi yang lebih muda, mereka menutup telinga. Mereka bahkan menaikkan bajunya untuk menyelimuti kepala mereka agar tak mendengar apa yang disampaikan Nabi Nuh. Bahkan saat mendatangi anak-anak, Nabi Nuh malah diejek dan ditaburi tanah. Alangkah kagetnya Nabi Nuh ketika itu. Ternyata para orang tua telah mendoktrin anak-anaknya untuk menghindari dan membenci Nabi Nuh. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23-25 Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?' Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, 'Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu saja mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.'" Teman-teman, orang kafir menganggap Nabi Nuh sebagai orang gila. Mereka mengatakan harusnya orang yang dikirim Allah adalah seorang malaikat. Kalau bukan malaikat, setidaknya orang yang bisa menunjukkan keajaiban. Mereka tidak mengikuti seruan manusia biasa yang sama seperti mereka. Tapi ucapan mereka hanyalah alasan saja. Walaupun Nabi Nuh bisa menunjukkan keajaiban, mereka tetap tidak akan beriman. Hal ini terbukti pada masa nabi-nabi setelahnya. Misalnya yang terjadi pada zaman Nabi Soleh dan Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah, Nabi Soleh dapat memunculkan unta betina dari batu, namun kaumnya tetap mendustakan. Begitupun Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan. Beliau malah dianggap penyihir yang menakutkan. Mereka hanya mencari-cari alasan dan tidak mau beriman. Mereka benar-benar telah tertutup mata dan hatinya. Para pemimpin kaum kafir bahkan mengatakan kepada masyarakat untuk bersabar saja dulu pada Nabi Nuh karena Nabi Nuh sedang gila. Mereka senang membayangkan bahwa mereka akan hidup dengan damai jika Nabi Nuh telah meninggal dunia. Mereka tidak tahu bahwa merekalah yang akan meninggal terlebih dahulu. Mereka bahkan menganggap Nabi Nuh yang mengaku-ngaku saja sebagai Rasul. Nabi Nuh dituduh hanya ingin memanfaatkan hal itu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hingga tercatat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 105-110. Nabi Nuh berseru pada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul, kepercayaan yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku." Mendengar pernyataan Nabi Nuh itu, kaumnya tentu saja tidak percaya. Mereka menganggap apa yang disampaikan Nabi Nuh hanyalah omong kosong belaka. Hingga di suatu waktu, mereka bahkan mengancam untuk membunuh Nabi Nuh dengan cara yang menghinakan dan menyakitkan. Mereka mengancam akan merajam Nabi Nuh. Tercatat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 116, kaum Nabi Nuh mengatakan, "Sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam." Mendengar ancaman kaumnya itu, Nabi Nuh diliputi kesedihan yang mendalam.
Kesabaran dan usahanya selama beratus-ratus tahun tak mampu membuat kaumnya itu tersadar. Dan Allah lah satu-satunya tempat Nabi Nuh bergantung dan mengadukan segala keluh kesahnya. Maka ketika keadaan sudah sangat tak terkendali dan kaumnya semakin tenggelam dalam kegelapan dan kejahatan, Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka itu, adakanlah suatu keputusan antara aku dan mereka dan orang-orang yang mukmin besertaku." Doa Nabi Nuh ini tercatat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117-118. Sejak saat itu, Nabi Nuh dan kaumnya mulai membuat bahtera yang besar. Pembuatan bahtera kapal ini insya Allah akan kami bahas pada video selanjutnya. Di akhir video ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ditunjukkan kebenaran dan dijauhkan dari kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah Engkau menjadikannya samar di hadapan kami, sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah, kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.